Setelah Raon dinyatakan sebagai pemenang duelnya, ayah Raden pun terkejut dan kekalahan anaknya itu, dan tidak percaya anaknya itu bisa kalah dengan sangat memalukan seperti itu. Di sisi lain, Rimmer yang melihat kemenangan Raon pun langsung bersorak gembira karena dirinya sudah tahu kalau Raon itu pasti akan menang. Teman-teman Raon juga bersorak gembira karena mereka juga sama dengan Rimmer di mana mereka sudah menduga hal tersebut. Sementara itu, asisten kepala keluarga pun berkata kalau dirinya sudah ada di keluarga Jaeger dalam waktu yang cukup lama. Tapi dirinya tidak pernah melihat momen di mana semua orang menyemangati orang lain tidak peduli status mereka apa. Kepala keluarga yang mendengar hal tersebut pun berpikir kalau seseorang yang mendapatkan dukungan dari orang lain itu memanglah hebat. Tapi yang membuat kepala keluarga lebih terkejut itu adalah meskipun Raon belum berpengalaman, tapi Raon sudah bisa menggunakan Supreme Harmony Step yang telah dirinya ajarkan sebelumnya kepada Raon. Harmony Step adalah teknik yang kepala keluarga ciptakan setelah Transcended melampaui inner demonnya. Bahkan martial artis biasa harus menghabiskan seumur hidup mereka untuk menguasainya karena teknik tersebut sangatlah sulit. Tapi Raon bisa menggunakannya setelah berlatih dalam waktu 2 minggu saja. Dan lebih dari itu, Raon juga sudah mulai mendapatkan kepercayaan dan kehormatan dari orang lain. Karena obsesi kepala keluarga dan kekuatan, keluarga Jaeger itu telah menjadi tempat yang mengutamakan kekuatan melebihi hal apapun. Dan di usia kepala keluarga saat ini, dirinya tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengubah hal tersebut. Tapi kalau Raon yang sebenarnya merupakan keturunan langsung bisa memahami ketidakadilan yang diterima oleh keturunan tidak langsung, mungkin suatu hari nanti Raon bisa mengubah keluarga Jaeger. Lalu kepala keluarga pun bangun dari kursinya dan berkata kalau dirinya akan memenuhi syarat yang telah disetujui Raon dan Raden karena duelnya sudah berakhir. Selain itu, kepala keluarga juga memerintahkan asistennya untuk memotong setengah dana True Martial Palace tahun ini. Jika mereka bertanya alasannya apa, maka jawab saja apapun alasannya terserah sang asisten. Sang asisten pun tersenyum dan berkata kalau dirinya akan melakukan hal tersebut. Setelahnya, di bawah pengawasan kepala keluarga, syarat duel pun dilaksanakan. Raden dipaksa untuk mengakui kesalahannya di hadapan semua orang. Lalu Raden juga harus berlutut dan meminta maaf di hadapan keluarga Raon. Kemudian, di bawah perintah yang tegas dari kepala keluarga, sekarang True Martial Palace akan sepenuhnya dilarang untuk ikut campur dalam hal apapun. Setelah semua itu, para pelayan pun merasa sangat lega. Ekspresi kaku mereka juga melunak dan mereka pun menangis bahagia. Dan dengan hal tersebut juga, semua pun berakhir dan keluarga Raon pun akhirnya pulang kembali ke kediaman mereka. Di perjalanan pulang, ibu Raon pun berkata kepada Raon, kapan Raon menjadi sangat kuat seperti itu? Soalnya Raon benar-benar membuat ibunya itu terkejut melihatnya. Raon pun menjawab kalau dirinya akan menjelaskan hal tersebut nanti. Di sisi lain, ada seseorang yang sedang melihat Raon dari atas benteng. Orang tersebut berkata kalau Raon itu terlihat seperti anak biasa, tapi cara Raon bertarung itu terlihat seperti orang yang berbeda. Selain itu, ada orang lain juga yang sedang melihat Raon dan mereka berkata kalau skill Raon itu benar-benar luar biasa, sehingga perkataan Rimmer itu bukanlah dilebih-lebihkan. Mereka juga berkata baik swordmanship maupun footwork Raon itu nyaris tanpa celah, jadi Raon itu bisa disebut sebagai orang yang berbakat. Lalu mereka pun berdebat di mana ketika Raon lulus nanti dari lapangan pelatihan kelima, mereka hendak berebut merekrut Raon karena ternyata mereka adalah pemimpin unit mereka masing-masing. Bahkan mereka juga sampai ingin menawarkan Raon di posisi petarung utama di unit mereka. Lalu seseorang pun berkata, meskipun Raon itu akan menjadi lulusan terbaik di lapangan pelatihan kelima, tapi Raon itu bukanlah satu-satunya orang yang hebat di lapangan pelatihan kelima. Masih ada Marta, Runaan, dan Buren yang tidak kalah kuat dari Raon. Dan mereka juga memiliki bakat untuk menjadi warrior tingkat atas kemanapun mereka pergi nantinya. Oleh karena itu, proses seleksi yang akan datang itu pastinya akan menjadi proses seleksi yang sangat menarik. Setelah itu, kita langsung dialihkan ke kamar Raon. Di sini Raon sedang bersama dengan Judiel. Lalu Judiel bertanya apakah Raon sudah merencanakan semuanya ketika duel sebelumnya. Raon pun menjawab kalau dirinya memang sudah merencanakan hal tersebut sampai titik tertentu. Dan Raon juga yakin kalau dirinya memang akan menang dalam duel tersebut. Mendengar hal tersebut, Judiel pun berkata kalau Raon itu benar-benar orang yang menyeramkan. Tapi selain itu, Raon juga adalah orang baik di mata Judiel. Raon pun bertanya kenapa Judiel bisa merasa seperti itu. Judiel pun menjawab kalau Raon pernah menyelamatkan dirinya dari Karon. Jadi dirinya sangat berterima kasih atas hal tersebut. Lalu Judiel pun izin pamit supaya Raon bisa segera beristirahat. Setelah Judiel keluar dari kamar Raon, Raon pun berpikir kalau ekspresi Judiel barusan itu bukanlah sebuah akting. Caranya berusaha untuk melindungi ibu Raon juga sama. Bahkan sorot matanya saja menunjukkan kalau Judiel melakukan hal tersebut dengan tulus. Oleh karena itu, Raon juga berpikir untuk memberitahu Judiel tentang Rejuram di mana hal tersebut adalah kebohongan Raon saja. Setelah itu, kita langsung dialihkan ke tempat Rimmer dan kepala keluarga. Di sini Rimmer sedang memamerkan perhiasan yang dirinya dapatkan dari taruhan duel antara Raon dan Raden. Selain itu, ternyata Rimmer juga mendapatkan banyak eliksir yang bisa dirinya bagikan kepada anggota pelatihan berkat kemenangan duel Raon. Lalu kepala keluarga pun berkata kalau dirinya ragu Rimmer datang jauh-jauh hanya untuk pamer hal tersebut saja. Jadi kepala keluarga langsung memerintahkan Rimmer untuk langsung memberitahu intinya saja kepada dirinya.
Rimmer pun berkata kalau tujuannya datang itu adalah untuk mengajukan sesuatu kepada kepala keluarga. Kepala keluarga yang mendengarnya pun berkata kalau dirinya sudah menyerahkan semua hal tentang pelatihan kepada Rimmer, jadi Rimmer mau mengajukan hal apa lagi. Rimmer pun menjawab kalau hal tersebut bukanlah tentang latihan, tapi Rimmer yang meminta persetujuan kepala keluarga untuk merubah ujian kelulusan anggota pelatihan kelima. Saat ini, ujian kelulusan itu ditentukan dari mendapatkan pengakuan instruktur atau lolos dalam pertarungan antar anggota pelatihan. Tapi semua anggota pelatihan di lapangan pelatihan kelima sudah pernah menghadapi ujian seperti itu ketika melawan kenaik keluarga Owen. Selain itu, dalam misi kedua mereka juga, mereka selamat dari pertarungan hidup dan mati serta bisa membunuh untuk pertama kalinya. Jadi mereka semua sudah melalui banyak ujian meskipun masih anggota pelatihan. Dengan kata lain, yang dibutuhkan oleh anggota pelatihan kelima adalah ujian yang baru. Rimmer pun berkata kembali kalau dirinya memiliki rencana untuk membuat ujian kelulusan mereka menjadi ujian bertahan hidup, di mana mereka nantinya akan seperti orang yang dicoret dari nama Jeigar dan berhasil bertahan hidup sendirian di dunia luar tanpa bantuan dari Jeigar. Bahkan jika hal tersebut juga menunda mereka menjadi swordman, mereka akan meraih tingkatan master yang lebih besar dari orang lain. Oleh karena itu, Rimmer pun bertanya apakah kepala keluarga akan menyetujui proposal tersebut. Mendengar semua perkataan Rimmer barusan, kepala keluarga pun berkata kalau Rimmer sudah banyak berubah. Ketika pusat energi Rimmer hancur, Rimmer pun mundur dari medan perang dan wajah yang diselimuti oleh bayangan. Namun sejak Rimmer memimpin lapangan pelatihan kelima, kepala keluarga tidak lagi melihat wajah Rimmer yang seperti itu. Jadi alih-alih Rimmer mengajari mereka semua, hal tersebut juga membuat semangat Rimmer membara kembali seperti para anggota pelatihan. Bahkan asisten kepala keluarga pun setuju dengan perkataan kepala keluarga, karena Rimmer terlihat jauh lebih bahagia belakangan ini. Mendengar hal tersebut dari kepala keluarga, Rimmer pun merasa malu. Lalu Rimmer pun berkata kalau dirinya sepertinya berbakat untuk mengajari anak-anak. Rimmer juga berkata kalau sebentar lagi mungkin saja dirinya akan melatih kepala keluarga Jeigar selanjutnya dengan kedua tangannya sendiri. Mendengar hal tersebut, kepala keluarga pun bertanya apakah maksud Rimmer itu adalah Raon. Rimmer pun menjawab kalau dirinya juga tidak tahu karena orang tersebut bisa saja Buren atau Marta atau bahkan Runaan. Kemudian, kepala keluarga pun bangun dari tempat duduknya dan langsung memerintahkan Rimmer untuk menyiapkan laporan mengenai proposalnya tadi dalam waktu 1 minggu. Karena di sini kepala keluarga sudah menyetujui pengajuan tersebut. Namun ternyata Rimmer sudah menyiapkan hal tersebut dan langsung menyerahkannya kepada kepala keluarga sekarang juga. Setelah itu, kita langsung dialihkan ke lapangan pelatihan kelima. Semua anggota sedang berkumpul karena Rimmer memanggil mereka semua. Tapi di sini Rimmer sendiri belum datang sehingga semua anggota pun bertanya-tanya sebenarnya Rimmer sedang ada di mana. Lalu beberapa menit kemudian, akhirnya Rimmer pun datang dan berkata kalau dirinya mampir ke panti asuhan dulu di perjalanan, makanya dirinya telat datang. Buren yang mendengar hal tersebut pun merasa kesal karena itu hanyalah alasan Rimmer saja. Kemudian, Rimmer pun langsung masuk ke topik utama yang hendak dirinya beritahukan kepada semua anggota pelatihan, yaitu Rimmer mengumumkan kalau semuanya akan memulai ujian kelulusan sebentar lagi. Mendengar pengumuman tersebut, anggota pelatihan pun bertanya kalau begitu berarti mereka harus diakui oleh instruktur atau memenangkan duel. Rimmer pun menjawab kalau ujian mereka itu akan sedikit berbeda dari biasanya, karena semua anggota pelatihan sudah mendapatkan begitu banyak pengalaman mulai dari berduel melawan kenaik dari Owen, mengalami pertempuran nyata dan Short North Union, hingga bertahan dari serangan Eden yang tidak terduga. Oleh karena itu, Rimmer pun memutuskan daripada mereka melakukan ujian yang biasanya, lebih baik mereka keluar dan melihat sendiri betapa luas dan kerasnya dunia yang sebenarnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah survival. Semua anggota pelatihan akan menjalankan ujian 1 bulan lagi. Mereka semua harus bertahan hidup tanpa apapun kecuali pedang yang mereka bawa. Bahkan nama Jeigar juga akan dihilangkan dari status mereka. Tentu saja ada anggota yang takut melakukan hal tersebut, jadi Rimmer sudah menyiapkan ujian alternatifnya. Setelah pengumuman tersebut, Runaan pun bertanya kepada Raon apakah dirinya akan melakukan ujian tersebut. Raon pun menjawab kalau dirinya akan melakukan ujian tersebut. Karena Raon akan melakukannya, Runaan pun memutuskan kalau dirinya juga akan mengikutinya. Lalu Buren pun berkata kalau Rimmer pasti memiliki alasan tersendiri melakukan hal tersebut, jadi dirinya akan melakukannya juga. Sedangkan Marta berkata kalau dirinya sudah melakukan hal tersebut dari kecil, jadi sudah pasti dirinya akan ikut melakukannya juga. Mengetahui mereka akan mengikuti ujian tersebut, Rimmer pun bertanya apakah mereka tidak terlalu cepat memutuskan hal tersebut. Soalnya mereka belum tahu mereka akan ditempatkan di mana. Terutama Raon, karena Raon adalah murid berbakat, jadi mungkin anggota yang lain hanya mengikuti Raon tanpa memikirkannya. Raon pun menjawab kalau hal tersebut memang sulit, tapi mereka semua tahu kalau Rimmer tidak akan mengajukan ujian tersebut tanpa alasan, dan sudah pasti Rimmer tidak akan memberikan tantangan yang tidak bisa mereka selesaikan. Mendengar hal tersebut, Rimmer pun tersenyum. Lalu Rimmer pun berkata kalau begitu Rimmer akan mengumumkan tempat tujuan mereka dalam ujiannya. Yang pertama ada Buren yang akan pergi ke tempat bernama Lepine Desert. Yang kedua ada Marta yang akan ditempatkan di Saiyan Canyon. Lalu Runaan ditempatkan ke Katam Jungle. Sedangkan Raon akan ditempatkan di Habun Castle di timur laut. Rimmer juga memberitahu Raon kalau tempat tujuan Raon itu adalah medan perang yang tidak pernah berhenti.
Tempat tersebut adalah zona perang di mana mereka bertempur melawan monster dari Laut Utara dan pegunungan Sterin selama 1 tahun penuh tanpa henti. Orang-orang di sana juga bahkan tidak punya waktu untuk menyarungkan pedang mereka. Jadi tempat itu dijuluki sebagai Battlefield of Hell. Yang lain juga akan mengalami kesulitannya masing-masing, tapi Raon akan lebih menderita di tempat tersebut. Setelah itu, Rimmer pun langsung membubarkan semua anggota pelatihan dan menyuruhnya mempersiapkan ujiannya dengan sungguh-sungguh. Lalu kita langsung dialihkan ke kediaman Raon di mana Raon sedang berlatih di halaman rumahnya sambil dilihat oleh ibunya dan pelayannya. Kemudian, sang pelayan pun bertanya kepada ibu Raon. Bukannya akhir-akhir ini Raon terlalu memaksakan dirinya, apalagi Raon baru beristirahat sebentar setelah duel sebelumnya. Sejujurnya, sang pelayan berharap Raon menolak ujian kelulusannya itu. Apalagi tempat tersebut jauh dan sangat berbahaya. Ibu Raon pun berkata kalau hal tersebut memang benar. Tapi hal tersebut juga menjadi kesempatan bagi Raon untuk bisa lebih berkembang lagi. Selain itu, karena Raon ditempatkan di Habun Castle, jadi sudah pasti Raon ingin mempersiapkan semuanya dengan baik. Ibu Raon juga berpikir daripada mengkhawatirkan Raon, mereka lebih baik fokus saja mendukung Raon dari belakang, agar Raon bisa konsentrasi dengan latihannya. Di sisi lain, setelah pengumuman ujian sebelumnya, Raon pun berusaha meningkatkan intensitas latihannya dalam seminggu. Tapi meski sudah melakukan hal tersebut, Raon masih merasa belum siap untuk ujian kelulusannya. Monster-monster di Habun Castle memiliki kulit yang tebal yang bahkan pedang sekalipun masih sulit untuk menembusnya. Teknik pedang Jagheart memiliki pendekatan yang seimbang antara serangan dan pertahanan, yang dimana membuat Raon tidak diuntungkan dalam melawan mereka. Meskipun Raon memiliki 10,000 Flame, tapi karena itu adalah teknik pamungkas, penggunaan auranya juga terlalu besar, sehingga membuat pertarungan jangka panjang tidak efektif bagi Raon. Sejauh ini, Raon masih bisa menggunakan Ring of Fire untuk mengimbangi hal tersebut, tapi Raon tidak bisa selamanya bergantung pada hal tersebut. Jadi sebelum ujian kelulusannya dimulai, Raon harus mencari informasi yang lebih banyak tentang Habun Castle, dan mencari cara untuk menutupi kekurangan 10,000 Flame. Yang dibutuhkan Raon saat ini itu adalah sebuah teknik pedang baru yang ofensif, dan untuk mendapatkan teknik tersebut, Raon pun akhirnya harus menggunakan medali silver yang didapatkannya sebelumnya. Lalu Raon pun mendatangi kepala keluarga untuk menukarkan medali tersebut dan teknik pedang yang cocok dirinya gunakan di Habun Castle. Mendengar Raon yang ingin menukarkan medali tersebut dengan teknik pedang, kepala keluarga pun bertanya apakah Raon yakin ingin menukarkannya dengan teknik pedang saja. Raon pun menjawab kalau hal tersebut memang benar. Meskipun niat Raon adalah untuk mengembalikan ibunya sebagai keturunan langsung, tapi kalau Raon masih lemah hal tersebut itu percuma saja. Selain itu, untuk mengembalikan posisi ibunya juga dibutuhkan medali gold bukanlah silver. Jadi Raon pun memutuskan untuk menggunakan medali tersebut untuk membuat Raon lebih kuat saja, supaya dirinya bisa mendapatkan medali gold ke depannya. Mendengar alasan Raon barusan, kepala keluarga pun langsung mengeluarkan sebuah buku yang berisi teknik pedang. Menurut kepala keluarga, teknik tersebut adalah teknik yang cocok Raon gunakan di Habun Castle. Kalau Raon tidak suka, maka Raon bisa memilih teknik yang lain. Teknik yang baru saja diberikan oleh kepala keluarga itu adalah teknik yang bernama Fang of Insanity. Kemudian, Raon pun berpikir kalau kepala keluarga itu selalu memberikan sesuatu yang berharga dan berguna. Jadi Raon pun memutuskan untuk mengambil teknik yang dipilihkan oleh kepala keluarga saja. Setelah selesai, Raon pun hendak pamit pergi. Tapi sebelum itu, kepala keluarga pun bertanya terlebih dahulu kepada Raon, di mana dirinya bertanya apakah Raon tidak takut saat mengetahui tujuan ujiannya itu adalah Habun Castle, dan kenapa Raon tidak menolak hal tersebut. Raon pun menjawab, setelah menghadapi Eden, Raon jadi menyadari sesuatu. Pengalaman mempertaruhkan nyawa dalam pertarungan tidak terduga itu dapat membantu Raon berkembang sebanyak 1 tahun pelatihan sparring biasa. Oleh karena itu, Raon lebih memilih untuk mengatasi situasi ekstrim sekalian agar dirinya bisa melampaui batasan dirinya sendiri. Selain itu, Rimmer juga tidak mungkin memberikan mereka ujian yang tidak bisa mereka selesaikan. Jadi Raon bersedia menjalankan misi di tempat tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, kepala keluarga pun memberi Raon sebuah saran, di mana sarannya itu adalah Raon harus memperluas pandangannya karena ada lebih dari satu cara untuk memegang pedang. Lalu Raon pun berterima kasih atas saran dan teknik yang sudah kepala keluarga berikan dan pergi. Di sisi lain, Rimmer pun tiba-tiba muncul dari balik kursi kepala keluarga, karena ternyata dirinya dari tadi mendengar obrolan kepala keluarga dengan Raon. Rimmer juga berkata kalau Rimmer senang dengan Raon karena bisa paham dengan ajarannya dibandingkan anggota yang lainnya. Selain itu, Rimmer juga tidak menyangka kepala keluarga akan memberikan teknik pedang Fang of Insanity kepada Raon, karena seharusnya teknik tersebut setara dengan medali gold. Oleh karena itu, Rimmer pun menyimpulkan kalau kepala keluarga sangat menyukai Raon. Lalu Rimmer pun bertanya apakah Raon bisa menguasai teknik tersebut, soalnya teknik tersebut adalah teknik yang sangat buas. Kepala keluarga pun menjawab kalau dirinya sudah memberikan teknik tersebut, jadi soal menguasainya atau tidak itu terserah kepada Raon sendiri. Kemudian, Rimmer pun menggoda kepala keluarga dengan berkata kalau kepala keluarga adalah seorang kakek penyayang. Mendengar banyak godaan dari Rimmer, kepala keluarga pun merasa kesal dan langsung menghukum Rimmer atas perilakunya. Hukuman tersebut pun membuat Rimmer berteriak sangat kencang sampai Raon yang sedang berjalan pulang pun terkejut mendengarnya.
Fangs of Insanity adalah teknik Sensword kelas atas yang merupakan teknik buas yang tidak kenal ampun seperti taring binatang buas. Teknik itu juga bertujuan untuk mencabik-cabik tenggorokan musuh. Tapi Sensword bukan sesuatu yang bisa dikuasai hanya dengan teori saja. Untuk menguasai teknik tersebut, Raon pun mulai bertarung tanpa kenal lelah dengan anggota pelatihan yang lainnya. Raon tiap hari selalu memegang pedangnya tanpa lelah sampai hari sebelum ujian kelulusan dimulai. Di setiap pertarungan yang dijalani oleh Raon, pedang Raon itu harus lebih tajam tanpa kenal ampun sampai Raon mencapai level yang lebih tinggi. Setelah tidak ada anggota pelatihan lain untuk diajak bertarung, akhirnya Raon menyadari esensi sebenarnya dari teknik Fangs of Insanity. Lalu waktu pun berlalu dengan cepat hingga malam terakhir sebelum ujian kelulusan pun tiba. Di sini Raon sedang diobati oleh Judiel di kamarnya karena belakangan ini Raon sering terluka. Judiel juga berkata kepada Raon kalau ujian Raon akan dimulai besok. Jadi Raon harusnya tidak memaksakan diri untuk terus berlatih sampai-sampai membuat orang lain khawatir. Setelah itu, Raon pun berkata kalau dirinya ingin memberitahu Judiel mengenai suatu hal sebelum dirinya berangkat besok. Raon pun memberitahu Judiel kalau rejom yang dirinya katakan itu adalah sebuah kebohongan. Mendengar hal tersebut, Judiel pun hanya bisa terdiam saja. Lalu Raon pun menyimpulkan kalau Judiel sampai berdiam diri seperti itu berarti Judiel sudah tahu hal tersebut. Judiel pun menjawab kalau dirinya tidak yakin tapi dirinya juga merasa curiga dengan ucapan Raon mengenai Rageworm. Awalnya, Judiel benar-benar percaya dengan Rageworm. Judiel juga sangat takut untuk meragukan hal tersebut karena dirinya ingin bertahan hidup. Namun setelah menghabiskan waktu yang cukup lama di kediaman Raon, apalagi semua yang ada di sana memperlakukan Judiel dengan sangat baik, Judiel pun mulai menyadari kalau yang Raon lakukan kepada dirinya itu hanyalah perbuatan untuk melindungi keluarganya saja. Oleh karena itu, Judiel pun mulai curiga kalau Rageworm itu tidak pernah ditanamkan ke dalam tubuhnya oleh Raon. Tapi meski begitu, Judiel tidak memiliki bukti sama sekali dan hanya bisa curiga saja. Kemudian, Judiel pun bertanya kenapa Raon mengatakan semua itu sekarang kepada dirinya. Raon pun menjawab kalau dirinya menyampaikan hal tersebut karena Judiel sudah berubah. Sama seperti Judiel yang melihat Raon sudah berubah, Raon juga melihat Judiel sudah berubah di mana Judiel sudah tidak menggunakan topengnya lagi. Bahkan saat Raden membuat keributan di kediaman mereka saja, Judiel berani maju ke depan untuk melindungi orang lain. Selain itu, Raon juga menemukan sebuah laporan yang sangat berguna di tempat tidur Raon yang merupakan perbuatan Judiel. Jadi Raon pun sangat berterima kasih kepada Judiel. Lalu tiba-tiba Judiel pun berkata kalau dirinya mempunyai seorang adik. Saat Judiel dijual, mereka berdua jadi terpisah dan Judiel tidak tahu ada di mana adiknya itu sekarang. Setelah itu, Judiel pun diberikan sebuah harapan di mana Judiel bisa melihat adiknya kembali kalau menuruti perintah mereka. Jadi mau tidak mau Judiel harus melakukan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Raon pun langsung berkata kalau dirinya akan menemukan adik Judiel. Karon juga masih mengincar Raon, jadi suatu hari nanti Raon harus menghadapinya. Dan begitu Raon menyelesaikan urusan tersebut, maka Raon akan menemukan adik Judiel asalkan adiknya itu masih hidup. Lalu Judiel pun bertanya bagaimana kalau dirinya melaporkan Raon kepada Karon. Dan kenapa Raon bicara jujur tentang Rageworm kepada dirinya. Raon pun menjawab kalau dirinya yakin Judiel tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi apa yang akan Judiel lakukan mulai sekarang? Judiel pun menjawab kalau mulai sekarang dirinya akan mengikuti Raon. Jadi ketika Raon membutuhkan apapun, bisa katakan saja kepada Judiel. Mendengar hal tersebut, Raon pun langsung memerintahkan Judiel untuk menjaga kediamannya selama Raon pergi menjalankan ujian. Dengan begitu malam pun berlalu dan hari dimulainya ujian kelulusan pun tiba. Di lapangan pelatihan kelima, Rimmer pun berkata kalau waktu ujiannya sudah tiba. Dan mulai sekarang mereka semua hanya harus bertahan hidup sendiri selama 1 tahun dan kembali dengan selamat. Setelah melewati ujian tersebut, mereka semua pasti akan menjadi lebih kuat. Kemudian Rimmer pun langsung menyerahkan pimpinannya kepada Raon untuk memberikan beberapa kata untuk mewakili semuanya. Raon pun langsung berkata, kalau seorang warrior yang selamat dari pertarungan itu maka orang tersebut tidak akan mati dengan mudah. Apalagi semua anggota sudah melalui banyak pengalaman yang sangat berharga. Jadi mereka semua tidak akan mati dengan mudah. Oleh karena itu, Raon ingin semuanya kembali dengan lebih kuat tanpa rasa malu ke lapangan pelatihan kelima 1 tahun lagi. Melihat Raon yang mengucapkan kata-kata tersebut, Rimmer pun sangat yakin kalau Raon itu bukanlah murid biasa. Karena diri Raon itu memang sudah spesial dari sananya. Mulai dari kemampuan, sifat tenangnya, hati yang luas dan tekad untuk selalu bekerja lebih keras dari siapapun. Yang terakhir saat pertarungan Rimmer melawan Raon untuk persiapan ujian, Raon juga telah menunjukkan kalau Raon sudah menguasai teknik Fangs of Insanity. Sampai-sampai Raon berhasil melukai lengan Rimmer. Rimmer juga berharap Raon bisa bertahan hidup dalam ujian kelulusannya. Kalau tidak, maka Rimmer akan menyesal sampai mati karena tidak bisa melihat lahirnya Raja Jaegerth yang baru dengan matanya sendiri. Setelah itu, para anggota pelatihan pun memberikan salam mereka kepada Rimmer dan bersiap untuk pergi ke tempat tujuan mereka masing-masing. Selain itu, Rimmer juga berkata kepada semua anggota pelatihan kalau dirinya akan menunggu semuanya di lapangan pelatihan kelima. Jadi pastikan semuanya kembali dengan menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Buren berkata kepada Raon kalau dirinya akan berlatih untuk bisa melampaui Raon, jadi jangan membuat Buren kecewa ketika kembali nanti. Sedangkan Martha berkata kepada Raon kalau Raon jangan sampai mati karena setelah kembali nanti dirinya akan menghajar Raon. Sementara itu, Runan langsung mendekati Raon untuk memberikannya bola-bola es krim sebagai hadiah perpisahan.
Lalu Runan pun berkata kalau dirinya akan pergi segera dan meminta Raun berhati-hati di luar sana. Kemudian setelah mereka pergi, Raun pun berkata kepada seseorang kalau mereka juga harus segera pergi. Ternyata Raun ke Habun Castle itu tidaklah seorang diri, melainkan Raun akan pergi bersama Dorian. Di sini, Dorian sangat tertekan karena dirinya harus pergi ke tempat yang mengerikan bersama Raun. Raun yang tidak bisa berlama-lama di sana terus pun langsung menggusur Dorian karena mereka harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu untuk memberi perlengkapan sebelum bertarung, dan tempat tersebut itu adalah Camelon yang merupakan kota para pedagang. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di sini Raun dan kawan-kawan akhirnya akan memulai menjalankan ujian kelulusan mereka. Selain itu, ternyata Raun tidak sendirian ke tujuan ujiannya, melainkan dirinya akan ke sana bersama dengan Dorian. Nah, apa yang akan terjadi dengan Raun dan Dorian di ujian kelulusannya itu? Apakah Raun bisa kembali dengan selamat atau tidak? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya.